Bulan Ramadan itu ibarat bunga yang mekar sekali dalam setahun. Bulan yang di dalamnya terdapat malam terbaik dari 1000 bulan. Semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam diturunkannya Al-Quran. Dan bulan yang selalu dirindukan oleh semua umat muslim di seluruh negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Pada sore yang mulia ini Allah pertemukan kita dalam rangka saling mengingatkan menjelang saat-saat beduk tanda berbuka puasa pada hari ini. Kita akan menyampaikan pesan-pesan moral untuk kita renung dan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus tentunya untuk memotivasi dan memberikan uswah kepada anak-anak kita nantinya. Sebagai topik atau tema judul kita pada sore menjelang maghrib ini adalah adab kita berteman dengan sesama muslim atau muslimah lainnya. Saimin wasimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalaulah kita melihat pada era saat sekarang ini, pantaslah Nabi mengingatkan kepada kita, ajarilah anak-anak kamu itu, karena masanya tidak akan sama dengan masa kalian dahulunya, kata Nabi. Saimin wa saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jujur pada era sekarang ini, tidak lagi apa yang kita saksikan itu sesuai dengan seharusnya, tetapi dengan kenyataannya bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama kita. Inilah yang menjadi PR bagi kita semuanya, terutama bagi kita selaku orang tua. Bagaimana anak-anak kita telah menghilangkan rasa etika atau adabnya, baik itu berbicara, berbuat, atau bersikap dan lain sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah menandakan keberhasilan kaum-kaum Yahudi dan Nasrani untuk menanamkan, untuk menyelewengkan ajaran-ajaran agama kita, terutama kepada anak-anak kita. Allah ingatkan, "Walan tamda angkal Yahuda wan Nasara hatta tattabi'a millatahum." Kita memang tidak mengikuti beragama seperti agama mereka, tetapi ajaran-ajaran mereka sudah sampai kepada anak-anak kita, dan sepertinya anak-anak kita itu dilakoninya dengan dalam bentuk permainan, pakaian, dan juga dalam bentuk tontonan bacaan. Tanpa kita sadari, inilah yang kita rasakan saat sekarang ini. Makanya kita saling mengingatkan, harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, terutama kepada kita dalam majelis yang lebih besar, untuk beretika atau adab kita dalam berteman lainnya. Satu di antaranya, ketika kita ingin memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita semuslim tentunya, atau saudara-saudara kita yang lainnya, ada hal-hal atau adab-adab yang harus kita penuhi. Yang pertama, ketika kita berjumpa dengan teman atau dengan siapapun, kita mestinya menunjukkan raut muka yang gembira. Artinya kita senang berjumpa dengan orang-orang di luar diri kita, untuk senantiasa menjalin ukhuwah satu dengan yang lainnya. Kita menunjukkan muka yang ceria, yang bersahabat. Kita tentunya memberikan wajah kita ini wajah yang senantiasa disukai oleh saudara-saudara kita. Yang kedua,
kita memberikan mendahului beruluk salam. Artinya kita mendoakan saudara-saudara kita. Yang terpenting itu juga terpulang kepada kita mendoakan diri kita itu sendiri. Yang ketiga, kita senantiasa bersikap ramah dalam bertutur kata, dalam berbuat, dalam bertindak dan berperilaku lainnya, supaya orang yang kita ajak bicara itu merasa ada kesenambungan, merasa ada kenyamanannya ketika dia berinteraksi atau berdialog dengan kita. Yang juga tak kalah pentingnya, adab-adab kita itu dalam pertemuan adalah turut melepas ketika teman itu pergi. Kita sembari berdiri untuk melepas kepergian kita ketika kita berpisah dengan teman kita. Inilah menunjukkan kita itu adab-adab kita yang harus kita tanamkan dari anak-anak kita. Kita melihat era sekarang ini, anak-anak lagi tidak beretika seperti yang telah disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Barangkali inilah PR terbesar dalam kehidupan kita. Dan yang tak kalah pentingnya juga ada kita memperhatikan pembicaraan teman itu, dan kita tidak memotong atau berdebat dengan teman sebelum pembicaraannya itu sampai kepada maksud atau tujuan yang ia bicarakan. Kalau kita tilik dari kelakuan anak-anak kita, belum lagi seorang guru menyampaikan apa yang menjadi tujuan daripada ucapannya, langsung dipotong. Ini adalah gambaran betapa etika atau adabnya berbicara itu tidak lagi memenuhi etika-etika dalam ajaran agama kita. Dahulunya kita tahu, kita beradab dengan guru-guru kita yang ditanamkan oleh orang tua kita. Melewati guru saja, melewati orang tua saja, kita rasanya teramat segan melewati di depan mereka. Kita semuanya menundukkan hati kita melewati, begitu santunnya. Tetapi untuk era sekarang ini, inilah yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Anak-anak siapa saja tidak lagi merasa segan melewati apakah gurunya, apakah orang tuanya dan orang lainnya, tidak lagi segan melewati di depan dan malah berlari-lari dan bahkan nyaris dia menabrak orang yang lebih tua dengannya. Yang selanjutnya itu tidak kalah pentingnya, itu kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita untuk senantiasa beretika atau beradab dalam berteman itu sendiri. Kita mencontohkan, pertama itu tentunya kita ajak mereka itu secara persuasif dan edukasi untuk senantiasa menjalankan adab-adab dalam kehidupan kita. Inilah sekadar untuk mengingatkan kita, PR besar bagi kita tentunya, bagaimana perilaku anak-anak kita era sekarang ini. Ini menandakan keberhasilan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mencetak generasi-generasi ini tidak lagi dekat dengan ajaran agama. Tantangan berat tentunya, ibaratnya kita itu memberikan contoh yang satu, tetapi pengaruhnya sangat luar biasa yang ditekuni oleh anak-anak kita sampai hari ini. Semoga dengan pesan-pesan seperti ini mengevaluasi diri kita. Ini kesalahannya letaknya dari mana? Apakah kita tidak memberikan contoh tauladan kepada anak-anak kita? Ataukah memang budaya-budaya itu secara leluasa masuk kepada genggaman anak-anak kita? Moga-moga ini ada manfaatnya untuk kami selaku pribadi dan juga untuk kita selaku orang tua. Bagaimana anak-anak kita ini, anak-anak yang beradab, anak-anak yang beretika seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adab itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu itu sendiri. Demikian saja untuk sekedar mengingatkan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.